Mas Said, apa kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Kayaknya kalau hari buruh itu Bang Said selalu dicari-cari sama orang. Gimana Bang Said perkembangannya sejauh ini? Kan ini banyak ya tuntutan para buruh sebetulnya kan hampir sama seperti tahun ke tahun. Apa aja sih yang udah dipenuhi oleh pemerintah dan apa yang masih butuh perhatian lebih? Ya, sebenarnya apa yang diperjuangkan oleh buruh dalam 5 tahun terakhir ini tidak ada yang berubah ya. Mereka menginginkan pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja karena Omnibus Law ini mendowngrade, mengurangi hak-hak buruh seperti hak upah yang menjadi murah, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa periode, buruh perempuan yang mengambil cuti haid, cuti hamil tidak ada jaminan upah, pesangon murah, PHK dipermudah dan sebagainya. Oleh karena itu dalam 5 tahun terakhir ini isu Omnibus Law untuk dihapus menjadi isu yang paling utama, makin kuat, dan May Day kali ini juga disuarakan dan mereka menamakan gerakannya adalah Kostum, hapus outsourcing, tolak upah murah. Iya, karena tadi pun dari beberapa buruh yang kita temuin itu masih menjadi concern yang artinya selama 5 tahun terakhir ini belum ada perubahan. Betul, sama sekali. Ya, kan? Sama sekali. Sejauh ini komunikasi dengan pemerintah atau dengan anggota DPR atau dengan kementerian terkait itu gimana, Bang? Kalau dengan DPR kita agak hopeless lah ya, kehilangan harapan. Karena kan undang-undang Omnibus Law ini mereka juga ikut mengesahkan. Seharusnya mereka menjadi barrier atau benteng, guard lah ya, the last guard terhadap kepentingan para buruh dan orang-orang kecil. Tapi ternyata diloskan. Itulah kenapa buruh mendirikan partai buruh, salah satu argumentasinya itu. Yang kedua, dari sisi pemerintah memang belum ada keseimbangan. Kita setuju produktivitas ditingkatkan, kita setuju investasi masuk, kita setuju ada ramah investasi, kita setuju mengejar economic growth growth pertumbuhan ekonomi. Tapi secara bersamaan yang kita minta adalah keseimbangan. Ketika ekonomi tumbuh 5% misal rata-rata ya, atau inflasi berkisar 2 sampai 4%, harusnya kan upah di atas itu. Sebagaimana PNS TNI Polri naik 8% kan dari inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Tapi buruh yang mempunyai daya beli yang kuat hanya naik 1,58% di bawah inflasi 2,8%. Artinya daya beli mereka juga akan semakin melemah dan artinya nombok 1% tiap bulan, nggak naik gitu loh, kira-kira begitu. Dan itu akan ada targetnya nggak kalau dari teman-teman buruh bahwa ada 1-2 poin yang harus bisa dipenuhi tahun ini? Karena tadi inflasi itu kan setiap tahun akan terus naik gitu loh. Yang pertama, kami mengharapkan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dengan KSPI dan KSPSI AGN, sehingga kita harapkan klaster ketenagakerjaan antara lain outsourcing dihapuskan, kembali kepada sistem pembatasan outsourcing 5 jenis pekerjaan, kemudian upah berdasarkan survei kebutuhan hidup layak, ya KHL, bukan istilah sekarang batas bawah batas atas, yang kemudian terjadilah nilai kenaikan upah minimum di bawah inflasi itu, ya. Kemudian kita harapkan karyawan kontrak juga ada periodenya, jangan terus dikontrak seumur hidup, ratusan kali nggak ada ujungnya, ya kan. Kemudian juga buruh-buruh perempuan ada jaminan kepastian dibayar upah ketika dia mengambil cuti haid dan cuti melahirkan. Dan yang paling penting TKA ya, tenaga kerja asing. Ini kalau dia selalu tidak dikontrol ya, tidak melalui kitas dan imtak izinnya itu oleh Menteri Tenaga Kerja secara tertulis dikeluarkan, itu membuat unskilled workers yang sekarang terjadi di Morowali, Konawe dan beberapa tempat penambangan nikel lain, itu unskilled workers atau buruh kasar Cina banyak bekerja. Itu kan merebut pekerjaan orang lokal. Sementara negara harus hadir untuk memberikan pekerjaan, lapangan pekerja untuk orang Indonesia, bukan hanya orang asing. Bukan hanya orang asing, bukan hanya orang kaya. Fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Betul sekali. Nanti kita tanyakan itu ke perwakilan pemerintah. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Selamat siang. Sampai jumpa. Sehat ya, Bang ya. Terima kasih. Karena kita udah keliling, kita udah tadi tuh udah dari depan, kita udah ngelihat dapur umum, kita udah lihat beberapa posko yang lain. I was thinking untuk kita langsung masuk ke stadion utamanya. Yuk.
kita udah ada di Stadion Madia sekarang, bahwa di sini yang nantinya akan menjadi puncak acara untuk Hari Buruh 2024. Bisa dilihat di sekitar ini udah dipenuhi oleh teman-teman buruh, cuma memang masih belum lengkap ya, karena masih ada sebagian juga yang ada di luar. Terus Mas Said Iqbal, Andi Gani juga masih di luar. Dan nantinya semua akan dikumpulkan di sini. Dan kita akan sama-sama mengikuti jalan ya May Day 2024 kali ini. Ini kenapa Pak? Bapak namanya siapa Pak? Luki Sanger. Luki? Luki Sanger. Oke, panggilannya Pak Luki ya? Ya, Luki. Pak Luki tadi aku lihat dari depan juga udah dengan kostumnya. Oh gitu. iya. Kenapa Pak? Ya? Kenapa? Memang keharusan atau? Iya, dimintakan oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal, semua pimpinan Exco Partai Buruh se-Indonesia, yang kebetulan kita sebelum kegiatan hari ini, kita punya Rakornas. Ada Rakornas Partai Buruh yang dilaksanakan di Bogor. Baru selesai kemarin dan hari ini dalam puncak May Day ya kita bersama-sama dengan kawan-kawan serikat buruh, serikat pekerja yang ada di Jakarta ini, dan kita dimintakan untuk memakai baju daerah. Ini Kalimantan Barat. Tapi ada maknanya nggak? Bagaimana? Ada maknanya nggak? Itu memperkenalkan pakaian daerah itu wilayah Indonesia yang 38 provinsi itu kan ya, budaya nasional kan. Oh, berarti lebih untuk hanya untuk membumikan ya pakaian daerah. Kalau dari Kalimantan Barat kan budaya Melayunya. Iya. Kirain karena mewakili daerahnya gitu kan, supaya buru-buru di daerah Kalimantan bisa gitu, dari daerah mana tuh tetap gitu juga, itu juga ada situ ya. Saya kebetulan ketua Partai Buruh Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus mewakili teman-teman Partai Buruh yang ada di Kalimantan Barat. Kalau teman-teman Partai Buruh Kalimantan Barat gitu, apa sih yang disuarain? Yang disuarain? Ya Pak, mungkin akan hampir mirip gitu yang lain, tapi apa yang paling digaungkan? Yang pertama itu masalah tenaga kerja ya, karena kita misalnya sekarang itu jelas tuntutan kita itu tolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law kan. Itu yang utama, karena itu memang untuk menjaga nasib ataupun kemaslahatan terutama para buruh. Karena kalau buruh itu tidak dilayani dengan baik, kasihan dong mereka, walaupun di terbesarnya 185 buruh pekerja formal kan, tapi mereka mewakili ada istri, ada anak, ada keluarga sama lain. Juga berarti yang dialami di daerah Bapak juga hampir sama ya? Lagian juga masih banyak masalah-masalah agraria, ya. Masalah ke tanah itu masih, land reform itu masih banyak yang bermasalah. Nah itu yang kita suarakan, supaya tanah-tanah yang milik daripada masyarakat harus dikembalikan, jangan cuma janji-janji saja, gitu. Berarti sebenarnya pada intinya semua yang disuarakan sama ya, bagaimana para buruh ini dilindungi oleh negara sebetulnya, hak-haknya. Bapak ada yang mau disampaikan? Ya, kalau Bapak tadi itu dari Kalimantan Barat, saya Sulawesi Utara. Di samping saya Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sulawesi Utara, saya juga Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Jadi kalau dari Bapak sendiri, yang sebetulnya ingin disampaikan, karena ini kan sebenarnya terjadi setiap tahun. Iya. Ya, yang diharapkan kami selaku partai dan serikat buruh, serikat pekerja, agar pemerintah ya bisa melihat ya, karena buruh adalah bagian integral dari bangsa ini, yang perekonomian negara juga ditentukan oleh buruh dan pekerja. Ya, sehingga jangan diabaikan, tolong hak pekerja itu harus dihargai. Jadi upah jangan upah murah, ya harus upah layak, supaya betul-betul pekerja dan buruh yang ada di Indonesia ini betul-betul bisa merasakan kesejahteraan daripada pemerintahan yang ada. Ya syukur puji Tuhan ada presiden yang baru, Pak Prabowo Subianto. Ya mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru ini ya bisa merubah nasib daripada pekerjaan buruh yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Utara. Siap. Terima kasih Bapak. Thank you. Tadi teman-teman kalau kita dengar sebenarnya hampir sama sih semuanya ya. Suara-suara yang disampaikan oleh para buruh ini adalah bagaimana mereka mendapatkan upah yang layak, sebetulnya begitu. Bagaimana mereka sebagai salah satu pihak yang juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara ini bisa dihargai, bisa dianggap kurang lebih seperti itu. Tapi kan memang nggak semuanya apa yang
inginkan, apa yang jadi tuntutan para buruh itu bisa dipenuhi dengan cepat dan juga dipenuhi sekali semua. Pasti ada tahapan-tahapannya. Sekarang kita berharap aja bagaimana ada komunikasi dan juga kerjasama, baik itu antara pemerintah, pengusaha, dan juga para buruh bisa sama-sama berjalan beriringan supaya kesejahteraan buruh bisa tercapai, keberlangsungan usaha para pelaku usaha juga bisa tercapai, dan bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara juga bisa tercapai. Balik lagi, supaya Indonesia unggul, Indonesia maju bisa tercapai. Persoalannya hari ini, jangankan di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, yang wilayah Jabotabek pun sering terjadi masalah gitu ya, terjadi pelanggaran-pelanggaran.